Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh hadir dalam acara yang sangat-sangat penting, yaitu kami memperingati Hari Jumat Agung, Hari Pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Terima kasih banyak Bapak. Hamba rindu Tuhan, masing-masing kami yang hadir di tempat ini, kami boleh mengingat, kami boleh mengenang, kami boleh merenungkan betapa Tuhan mencintai kami, betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan, hamba rindu tidak ada yang pulang seperti datang, tapi masing-masing kami bisa menghayati tentang karya pengorbanan Kristus di Bukit Golgota. Terima kasih Bapak. Biarlah kami punya mata iman untuk melihat dengan mata iman betapa besar cinta kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, hamba percaya firman-Mu ya dan amin. Dan hamba rindu masing-masing kami menikmati firman Tuhan. Kami boleh punya hati yang terbuka untuk menyambut firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Dan biarlah pengurapan-Mu baru atas hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu. Dan juga semua kami hadir bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Hari ini kita diingatkan kembali tentang peristiwa yang agung, yaitu peristiwa kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota. Hari ini disebut Hari Jumat Agung karena kita memperingati peristiwa yang agung, di mana Kristus menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di Bukit Golgota. Firman Tuhan pagi hari ini ialah mengapa Yesus disalibkan. Apa makna kematian Yesus di Bukit Golgota? Katakan bersama saya, mengapa Yesus disalibkan? Mengapa Yesus disalibkan? Mari kita membaca beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang kelima. Kita mulai ayat yang ke-6. Roma 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Kristus mati untuk siapa? Kita. Perhatikan baik-baik. Mengapa Yesus mati disalibkan? Jawabannya yang pertama ialah karena Yesus mati disalibkan untuk kita. Siapa kita? Firman Tuhan katakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Siapa kita? Firman Tuhan kata kita lah orang-orang durhaka. Tetapi Kristus mati untuk kita. Jadi untuk kita lah Kristus mati di kayu salib. Amin. Yang berikut, mengapa Yesus mati di kayu salib? Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Katakan, Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Mengapa Kristus mati untuk kita? Itu adalah penyataan kasih Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Firman Tuhan katakan Roma 5 ayat yang ke-8 tadi katakan apa? Ketika kita masih apa? Masih berdosa. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-8 ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat yang ke-7. Perhatikan ayat yang ke-7 dikatakan demikian, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Perhatikan, tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi untuk orang yang baik, ada orang yang berani untuk mati. Saya ulangi, tidak mungkin seseorang mau mati demi untuk para beli, karena para beli itu orang benar.
Orang berkata, oh itu parahnya orang benar, aku mau mati untuk dia. Firman Tuhan katakan, tidak mudah. Yang mungkin ialah orang mau mati karena orang itu orang yang baik. Wah, itu parahnya orang baik. Dia sudah banyak menolong saya ketika aku susah, ditolongnya, keluarga aku ditolongnya. Dia orang yang telah melakukan kebaikan. Aku mau mati untuk dia. Itu mungkin. Tidak mungkin orang mau mati untuk orang benar. Tidak mungkin saja ada orang mau mati untuk orang yang baik. Tapi untuk orang berdosa tidak mungkin orang mau mati. Ya. Dikatakan ayat yang ke-8, tetapi Kristus menyatakan kasihnya kepada kita kapan? Karena kita orang baik? Karena kita orang benar? Tidak. Ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita baik karena kita benar. Tidak. Firman Tuhan katakan tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar. Mungkin untuk orang yang baik orang mau mati. Tapi Yesus mati untuk siapa? Untuk orang yang benarkah? Untuk orang yang baikkah? Firman Tuhan kata, Yesus mati untuk siapa? Untuk orang berdosa, orang yang durhaka, orang melakukan kejahatan. Untuk itulah Yesus mati. Mengapa Yesus mati disalibkan? Yang pertama, Yesus disalibkan karena kita. Dia mati untuk kita. Ayat yang ke-6. Yang kedua, kenapa Yesus mati disalibkan? Karena dia mendemonstrasikan, dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Saya teringat satu cerita kesaksian tentang Tuan Han. Kalau nama Han berarti orang Korea ya. Tuan Han dia sudah siap di tempat upacara ya, di sekolah. Semua sudah siap. Sebelum upacara dimulai, tiba-tiba orang datang dan berkata, Tuan Han, ada orang yang mencari Tuan. Dia ada di pintu gerbang sekolah. Dan dia katakan, Tuan adalah anaknya. Tuan Han pergi menjumpai orang itu. Dia lihat ada seorang ibu, seorang wanita yang cacat. Wajahnya kelihatan seperti bekas terbakar. Wajahnya sama sekali tidak menarik. Wajahnya cacat. Ketika Tuan Han melihat ibu itu, penjaga sekolah berkata, ini dia berkata bahwa Tuan Han adalah anaknya. Tuan Han melihat ibu dan berkata, aku tidak punya ibu seperti orang ini, seperti dia. Dia itu bukan ibuku. Tuhan kembali ke sekolah, ke tempat upacara. Setelah semua pembelajaran selesai, Tuan Han pulang ke rumah. Wanita yang sama dia jumpai di rumah. Kenapa wanita itu ada di rumah? Kenapa? Karena dia adalah ibunya. Tapi di luar dia tidak mau mengakui ibunya. Satu artikel menceritakan suatu hari Tuan Han membuka album dan dia melihat seorang wanita yang cantik. Tuan Han bertanya, ibu, ini wanita siapa? Han, itu adalah ibumu. Tapi kenapa mama cacat seperti itu? Ibu kenapa seperti itu? Dia berkata kepada anaknya, Han, waktu kau masih kecil, rumah di mana kita tinggal terbakar. Karena begitu cintanya kasihku kepadamu, aku menerobos kobaran api itu. Aku membawa engkau dengan kasurku, membawa kau lari. Sampai di luar, aku jatuh. Aku cacat karena cintaku kasihku kepadamu. Karena aku telah berjuang untuk menyelamatkan engkau, Han. Engkau bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi. Engkau bisa seperti itu sekarang. Karena cintaku, sekarang aku jadi cacat karena engkau. Kalau kita melihat gambarnya di depan ini,
mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus di Bukit Golgota. Siapakah Yesus itu? Mengapa dia memakai mahkota duri? Mengapa dia disalibkan? Mengapa lampunya ditombak? Mengapa hari ini kita memperingati mengingat dia? Itulah penyataan cintanya, kasihnya kepada kita. Dia berkorban demi untuk kita. Roma 5 ayat ke-8. Allah menunjukkan kasihnya, Allah mendemonstrasikan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi setiap kali kita melihat salib itu, mahkota yang dipakai oleh Yesus di Bukit Golgota, itulah demonstrasi, itulah penyataan cinta kasih Tuhan kepada kita. Saya pernah memberi kesaksian tentang lonceng kematian. Saya pernah menceritakan tentang lonceng kematian. Di salah satu desa di kampung punya satu tradisi, punya kebiasaan. Kalau lonceng itu berbunyi tong, 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 itu tandanya apa? Ada orang yang akan dihukum. Dihukum apa? Dieksekusi, dihukum mati. Suatu hari sudah ditetapkan tanggalnya, jamnya biasa jam 9 pagi. Bahwa ada seorang anak muda yang karena melakukan hal yang jahat, dan tua-tua di kampung telah merakan rapat bersama bahwa anak muda ini harus dihukum mati. Dan kalau lonceng itu sudah berbunyi, itu berarti eksekusi akan dijalankan. Suatu hari orang semua sudah menunggu-nunggu lonceng itu akan dibunyikan. Jadi di tempat itu raja sudah membuat satu lonceng yang di atas menara itu digantungkan, dan ada satu besi yang akan dibunyikan, tong, ditarik lagi, tong, dia kembali lagi, dia ditarik lagi, tong, dia sudah ditunggu pada jam itu. Kemudian orang-orang yang akan melaksanakan hukuman itu sudah bersiap, dan mereka akan menarik lonceng itu supaya berbunyi. Waktu ditarik begitu keras, ternyata lonceng tidak berbunyi. Dia bergerak, tapi tidak berbunyi lonceng itu. Ditarik lagi, juga tidak bergerak. Ternyata anak lonceng itu sudah seorang ibu ketika pagi hari, dia sudah naik ke atas itu, kemudian dia peluk itu anak lonceng itu. Dia peluk erat-erat, dia peluk. Jadi waktu itu ditarik itu, yang berbenturan dengan besi itu bukan besi dan besi, tapi tubuh ibu ini membentur besi itu, dan kemudian keluarlah darah. Dan ketika mereka melihat ada darah yang jatuh dari atas ke bawah, kenapa? Karena anak lonceng itu dipeluk oleh seorang ibu yang mengasihi anaknya. Dan apa yang terjadi? Anak itu pun dibebaskan, tidak jadi dihukum. Kenapa? Karena mamanya sudah menggantikannya. Betapa besar cinta kasih ibunya kepada anak ini. Dia setia mati, darahnya tumpah ke bawah. Karena apa? Karena kasihnya. Lihatlah pada salib itu, seakan-akan Tuhan berkata, anakku, semua Bapak Ibu Saudara jemaat tempat ini, inilah yang aku buat untuk kamu. Aku disalibkan supaya kamu diselamatkan.
Aku diselamatkan, aku disalibkan supaya engkau dilepaskan, dibebaskan dari hukuman itu. Itulah firman Tuhan katakan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan katakan, lebih-lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya. Darah Yesus membenarkan kita. Katakan, darah Yesus membenarkan saya. Yang ketiga, darah. Mengapa Yesus disalibkan? Supaya kita dibenarkan. Bagus disalibkan, darahnya tertumpah, darahnya dicurahkan. Supaya apa? Supaya engkau dan saya diselamatkan. Kita dibenarkan, kita dibenarkan oleh darahnya. Ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Yang pertama tadi apa? Karena mengapa Yesus mati untuk kita. Yang kedua, karena itu bukti penyataan cinta kasih Tuhan. Yang ketiga, supaya kita dibenarkan. Dan di ayat yang sama, mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan katakan, lebih-lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, sama-sama baca 2, 3. Kita pasti akan diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Katakan, kita pasti diselamatkan. Kita pasti diselamatkan. Yesus disalibkan memberikan kepastian kepada kita supaya kita apa? Sama-sama katakan, diselamatkan. Amin. Supaya kita mudah-mudahan apa? Tidak mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa? Pasti Kita diselamatkan. supaya kita apa? Pasti diselamatkan. Puji Tuhan. Supaya kita apa, Bapak Saribu? Pasti. Supaya kita pasti diselamatkan. Bukan insya Allah. Saudara, bersyukurlah. Salib memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Siapa yang bilang? Bukan Pastor Jimmy. Tapi yang bilang siapa? Firman Allah katakan supaya kita apa? Pasti diselamatkan. Yang berikut ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Yang berikut kita ada apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan lagi musuh Allah, kita berdamai dengan Allah. Kita diperdamaikan oleh Allah. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, sama-sama baca 2, 3, pasti akan diselamatkan. Amin. Sampai penekannya sampai 2 kali. Pasti diselamatkan. Hari ini dialah kita bulan satu kepastian. Salib, darah Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa kita pasti apa? Pasti diselamatkan. Setan suka datang untuk menanamkan benih keraguan-keraguan dalam hidup. Tapi pastikan hari ini engkau pulang dengan satu keyakinan, saya telah diselamatkan. Saya pasti diselamatkan. Diselamatkan dari murka Allah. Dan yang berikut, yang terakhir ayat yang ke-11, mari kita baca bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya yang sudah kita baca tadi, bukan hanya yang sudah kita dengar tadi, kita malah bermegah dalam Allah. Katakan bermegah. Bermegah. Terjemahan yang ditulis bergembira. Terjemahan yang ditulis bersukacita. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus
menerima pendamaian itu. Karena kita telah berdamai dengan Allah, kita punya kepastian keselamatan, kita dibenarkan. Oleh sebab itu firman Allah katakan, kita apa? Bermegah. Mari kita lihat teks yang berikut ini. Roma 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan katakan. Wow, puji Tuhan. Di sana dikatakan, Roma 5 ayat 11 dikatakan, malah kita bergembira, malah kita bersukacita. Kita bersukacita atas semua karya, semua yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Ada amin? Lihat dulu wajah kiri kanan. Bilang, Yesus mati untuk kita. Kematian Yesus adalah bukti cinta kasih-Nya. Karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada-Nya untuk semua anugerah-Nya, semua perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Malah kita bergembira, malah kita bersukacita. Ada amin? Berapa yang datang kita bersukacita hari ini? Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Mengapa bergembira? Mengapa bersukacita? Ada amin? Performance dari anak muda tadi mengingatkan saya dua hal. Yang pertama dikatakan dari ayat itu, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita mengalami apa? Keajaiban mujizatnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wow. Kita kembali diingatkan bahwa salib menjadi jaminan untuk kita untuk mengalami apa? Mujizat, mengalami keajaiban Tuhan. Mari kita ingat mengapa Yesus disalibkan. Apa makna kematian Yesus bagi kita? Mari kita ingat cinta kasih Tuhan. Mari kita ingat semua perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Mari kita perhatikan ayat ini, firman Allah yang hidup. Sama-sama kita baca 2, 3. Sekarang kita bersukacita dalam hubungan kita yang baru dengan Allah, semata-mata karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi dosa kita, dan dengan demikian menjadikan kita sahabat Allah. Mari semua kita perhatikan, kita baca ulang ayat ini sama-sama 2, 3. Sekarang kita bersukacita. Stop dulu. Ya. Sekarang kita apa? Bersukacita. Mengapa kita bersukacita? Karena Yesus mati untuk kita. Karena kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita. Salib menyatakan cinta kasih Tuhan kepada kita. Yang berikut yang ketiga, karena kita apa? Dibenarkan oleh darahnya. Karena kita apa? Karena kita diselamatkan. Dan yang berikut, kita apa? Karena kita diperdamaikan. Dan yang terakhir, kita bermegah atau bersukacita dalam Allah. Kita baca kembali ayat ini. Sama-sama kita baca ayat yang kelima tadi. Sama-sama kita baca 2, 3. 2. Sekarang kita bersukacita dalam hubungan kita yang baru dengan Allah, semata-mata karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita, dan dengan demikian menjadikan kita apa? Kita menjadi apa? Sahabat Allah.